Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi dalam program Medas Talks, Media Asuransi Talks, yaitu sebuah program bincang-bincang yang dimiliki oleh TV Asuransi, salah satu unit bisnis dari media asuransi. Kali ini kita akan berbicara seputar asuransi kendaraan bermotor, tentang bagaimana pentingnya asuransi kendaraan bermotor, dan di mana kita bisa mendapatkannya, hal-hal seputar itulah. Karena apa? Ingat bahwa risiko termasuk untuk kendaraan bermotor ini ada di mana-mana. Ketika di jalanan, risiko untuk kecelakaan meskipun terserempet atau kebentur, masuk lubang, dan bahkan yang sampai parah, kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan parah, bahkan mengambil korban jiwa, itu ada. Di rumah pun, risiko itu tetap ada. Apakah karena misalnya risikonya akibat diambil orang, dicuri, atau yang baru-baru inilah, ketika banjir melanda satu kawasan permukiman, mobil yang disimpan di garasi rumah pun itu terkena risiko banjir. Nah, bersama kita sudah hadir Bapak Sarifudin, beliau adalah Direktur Teknik PT Asuransi Sentral Asia, atau yang kita biasa kenal dengan sebutan ACA. Halo Pak Sarifudin. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Kalau berbicara tentang asuransi kendaraan bermotor, secara umum ada dua yang kita kenal, dan mungkin Anda juga mengalaminya, yaitu yang kita kenal dengan istilah jaminan atau cover total loss only dan kemudian komprehensif. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana asuransi ini, mari kita tanya langsung pada ahlinya. Pak Sarifudin, bagaimana ACA melihat masyarakat ini minatnya untuk asuransi kendaraan bermotor saat ini seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Pak Edi. Selamat sore pada Ibu Bapak semuanya, dan bicara tentang minat asuransi, saya melihatnya bahwa kendaraan bermotor ini menjadi satu kebutuhan utama bagi setiap individu atau orang yang ada, dan ini tujuannya juga memang ingin mendukung aktivitas baik aktivitas usaha maupun juga aktivitas sosial. Di samping itu juga kita melihat sekarang ini dengan pembangunan yang terus dilakukan oleh pemerintah, utamanya infrastruktur jalan ya, yang terus dibangun dan yang sudah selesai, ini pun juga menjadi pendorong orang atau minat orang untuk membeli atau kebutuhan akan proteksi terhadap setiap risiko yang dihadapi, baik risiko-risiko yang terkait dengan kerugian finansial, kerusakan maupun juga kehilangan. Dan yang ketiga, saya juga lihat ini dipengaruhi minat seseorang itu oleh juga beberapa aturan-aturan atau juga relaksasi yang diberikan oleh misalnya pemerintah. Jadi seperti terakhir ini mungkin kita pahami ada semacam keringanan atau juga pembebasan PPN untuk jenis kendaraan tertentu. Nah, juga terkait juga dengan pembiayaan untuk kepemilikan maupun penjualan kendaraan bermotor ini pun juga sekarang ini makin diberikan kemudahan-kemudahan oleh pemerintah, sehingga saya melihatnya minat terhadap asuransi ke depannya, meskipun kemarin di tahun 2020 terlihat sepertinya minatnya agak sedikit stagnan, dan itu ditunjukkan dengan statistik atau juga capaian terhadap perolehan atau pendapatan asuransi kendaraan bermotor ini yang turun kira-kira sekitar 21% dari 8,5 triliun menjadi 14,7 triliun. Semata memang penurunan minat atau pendapatan asuransi yang bersumber dari asuransi kendaraan bermotor ini memang sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi yang kemarin. Nah, kedepannya saya kira faktor kebutuhan utama, kemudian juga semakin meningkatnya infrastruktur jalan yang ada, maupun juga beberapa stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah maupun juga OJK, ini kedepannya saya lihat juga minat terhadap proteksi atau kebutuhan asuransi kendaraan bermotor ini tetap tinggi ke depannya, sangat tinggi ke depannya,
Dan ini juga yang menurut saya juga harus diantisipasi juga oleh industri asuransi dalam bentuk inovasi maupun juga pengembangan produk atau juga peningkatan pelayanan baik pada saat akseptasi asuransi kendaraan bermotor, dan yang lebih penting lagi adalah peningkatan layanan pada saat terjadi klaim. Jadi melihatnya minat masyarakat terhadap asuransi kendaraan bermotor, apalagi pasca nantinya pandemi ini masih cukup besar, Pak Edi. Ya. Menarik nih Pak. Jadi sebenarnya selain berharap pada pertumbuhan karena penjualan kendaraan bermotor yang baru, tetapi juga yang lunas melanjutkan asuransinya ya Pak? Ya, itu yang kita juga melihatnya juga satu potensi yang tidak sedikit sebenarnya bagi industri asuransi untuk juga ikut memberikan semacam proteksi atau menjual produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, Pak. Yang umumnya kalau misalnya mungkin kredit 3 tahun atau 5 tahun lunas, setelah itu memang ada kemungkinan mereka agak tidak mudah untuk membeli proteksi. Nah, ini yang kita coba dorong agar nanti setelah mereka lunas itu pun juga masih ada minat untuk mengasuransikan kembali kendaraan bermotornya kepada kita. Nah, untuk itu makanya di beberapa perusahaan asuransi banyak juga yang punya policy dalam hal akseptasi asuransi kendaraan bermotornya itu dengan usia misalnya usia kendaraannya sampai katakan misalnya ada yang sampai 10 tahun untuk pertambangan komprehensif atau risk, ada yang misalnya mungkin untuk TLO-nya sampai 20 tahun. Nah, ini juga satu potensi yang bisa juga digarap lebih intens lagi oleh pelaku-pelaku penjualan asuransi kendaraan bermotor, dan saya kira ini juga punya kontribusi yang tidak sedikit untuk nantinya pertumbuhan asuransi kredit bermotor ini mungkin sama dengan katakanlah mungkin 3-5 tahun yang lalu. Pengalaman saya Pak, kalau selama ini kan kalau dari asuransi wajib dari leasing gitu ya Pak ya, itu kan tidak banyak jaminan perluasannya, termasuk TLO-nya kadang-kadang nggak ditawarin gitu Pak. TLO-nya nggak ditawarin, apa TJH tanggung jawab hukum pihak ketiganya nggak ditawarkan, kemudian juga beberapa hal yang misalnya jaminan untuk bencananya juga hanya terbatas. Nah, ini sebenarnya menjadi peluang ya Pak untuk ditawarkan secara khusus ya, di luar yang tadi wajib dari leasing gitu ya Pak ya? Ya, saya kira iya Pak. Sama mungkin dengan asuransi properti, di mana individu maupun corporate barangkali juga memang dihadapi oleh risiko-risiko yang bersumber dari bencana alam seperti banjir maupun juga gempa bumi, dan setelah atau sekali terjadi bencana baik flood maupun juga gempa bumi, ini nilai secara keseluruhannya tidak kecil Pak untuk satu kejadian. Iya. Kita mungkin ingat bahwa pada saat banjir Jakarta tahun 2020, sepengetahuan saya klaim yang bersumber dari penutupan asuransi kendaraan bermotor ini hampir atau kurang lebih sekitar 300 miliaran, satu jumlah yang tidak sedikit. Jadi saya kira ini juga satu kebutuhan yang perlu juga nantinya harus terus didorong oleh perusahaan asuransi untuk kemudian ini menjadi kebutuhan bagi para masyarakat atau klien-klien dari perusahaan asuransi. Dan ini juga memang ada beberapa yang memang saya kira juga mungkin dari sisi tarif itu juga masih memungkinkan, masih dalam jangkauan dari masyarakat secara Iya. Nah, Pak, tadi sempat menyinggung tentang banjir tahun 2020 itu klaimnya totalnya sekitar 300-an miliar, itu adalah angka yang cukup besar. Nah, tapi di sisi lain Pak, apakah bencana yang besar seperti itu bisa menjadi trigger peluang untuk pemasaran Pak? Ini ya Pak,
kita punya pengalaman lah ya dari industri asuransi ini sebenarnya punya pengalaman yang tidak sedikit terkait dengan pengalaman-pengalaman yang bersumber dari gejolak ekonomi misalnya, atau juga mungkin dari 98 krisis moneter, atau bencana-bencana yang terjadi barangkali 20, 30, 4 tahun, 40 tahun yang lalu, di mana pengalaman di industri ini dari semua permasalahan atau gejolak ekonomi tadi, industri asuransi ini tetap eksis. 98 kita ingat pada saat terjadi krisis moneter, dan pada saat itu risiko politik atau juga kejadian-kejadian kerugian terkait dengan politik juga cukup besar pada saat itu nilai kerugiannya. Tetapi ini juga menjadi hikmah yang positif bagi perusahaan asuransi, di mana kebutuhan akan asuransi yang memberikan proteksi terhadap kerusuhan itu sangat besar sekali pada saat itu. Nah, termasuk juga dalam hal ini banjir misalnya Pak, khususnya untuk asuransi kendaraan bermotor. Dan kita pahami bahwa yang namanya banjir mungkin nggak hanya mungkin di negara kita ya Pak, di negara-negara lain pun juga yang namanya banjir juga dalam kondisi cuaca tertentu yang sifatnya agak extraordinary itu juga terjadi. Dengan juga seperti di Singapura atau di Eropa, di London sering terjadi juga banjir. Nah, di Jakarta juga atau di Indonesia ini pun juga banjir tidak hanya sekarang ini terbatas di Jakarta. Kemarin kita lihat juga banjir di Jawa Tengah dan di beberapa kota lainnya, maupun juga yang terjadi di Kalimantan itu cukup besar sekali banjir yang melanda di daerah tersebut, sehingga ini menjadi satu momentum yang sangat bagus sekali bagi industri asuransi untuk terus mendorong dan memberikan semacam barangkali semacam edukasi atau juga sosialisasi agar awareness dari masyarakat, terutama terhadap risiko-risiko yang terkait dengan banjir yang pada akhirnya memberikan satu kerugian atau barangkali kerusakan dan kehilangan keuangan tertentu bagi masyarakat itu sedikitnya menjadi terminimalisasi. Dan saya kira masyarakat pun atau juga industri asuransi sudah selama ini juga sudah punya pengalaman untuk memberikan atau menjawab kebutuhan-kebutuhan yang namanya minat terhadap proteksi asuransi kendaraan bermotor ini dari masyarakat, Pak. Jadi betul Pak, jadi ini menjadi satu momentum yang bagus sekali Pak bagi industri asuransi untuk membantu dalam hal mengurangi beberapa potensi-potensi kerugian finansial yang diakibatkan oleh banjir atau juga gempa bumi. Pak, kalau tahun 2020 dengan kejadian banjir yang besar di DKI dan sekitarnya itu kemudian klaimnya naik, nah pengen tahu nih Pak, apakah untuk penutupan baru yang di luar kendaraan yang dibeli baru ya Pak ya, artinya orang yang sudah punya mobil belum diasuransikan, apakah kemudian ada kenaikan Pak? Kelihatan nggak Pak trennya seperti itu Pak? Di kita terkait dengan soal hal-hal yang baru tadi, utamanya terkait dengan term and condition, syarat dan kondisi dari satu penutupan asuransi, secara umum sudah diatur di dalam ketentuan yang dibuat oleh OJK tahun 2017 melalui surat edaran nomor 6. Di situ diatur terkait dengan sisi-sisi yang terkait dengan tarif misalnya, di mana tarif baik yang sifatnya tarif terkait dengan kerugian itu sendiri maupun juga tarif yang terkait dengan perluasannya Pak. Nah, dari pengalaman yang ada, saya melihatnya bahwa dengan kejadian banjir kemarin maupun juga banjir-banjir di tempat lain, saya melihatnya dan terakhir juga kinerja asuransi juga masih menunjukkan hasil yang cukup baik dalam banyak hal. Saya melihatnya tidak ada satu perubahan-perubahan yang cukup signifikan terkait dengan permintaan dari perluasan banjir ini. Jadi melihatnya kita tidak akan melakukan beberapa perubahan-perubahan yang pada akhirnya misalnya memberikan satu beban tambahan bagi
masyarakat atau customer dari perusahaan asuransi, Pak. Jadi kita masih menjalankan beberapa produk yang masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, Pak. Nah, Pak, kalau misalnya sudah nasabah yang mau renewal gitu ya Pak, istilahnya nasabah lama, kemudian tahun berikutnya mau renewal, yang sebelumnya tidak ada jaminan bencananya, nah kemudian apakah untuk renewal itu gampang Pak? Artinya seperti udah perpanjang, tambah perluasan, sesederhana itu, atau ada prosedur yang harus dijalankan Pak bagi nasabah? Saya kira sama aja Pak, dan malah sekarang ini kita di perusahaan-perusahaan asuransi dapat mungkin memberikan beberapa kemudahan-kemudahan Pak bagi masyarakat atau juga klien-klien dari perusahaan asuransi untuk memperpanjang atau juga melakukan penutupan baru Pak. Jadi tidak ada yang khusus terkait dengan permintaan penutupan asuransi, terutama lagi asuransi bencana alam, khususnya asuransi kendaraan bermotor ini. Jadi standar pelayanan maupun respon yang dilakukan oleh perusahaan asuransi itu semuanya standar saja Pak, tidak ada yang, dan malah kemudian kita berkeinginan agar dalam hal pelayanan untuk penutupan asuransi atau akseptasi ini semakin lama jadi semakin agak lebih baik dan lebih cepat tanpa mengurangi beberapa hal atau aspek-aspek underwriting yang biasa menjadi acuan di dalam kita menerima penutupan asuransi kendaraan bermotor. Jadi tidak Pak, justru kita berkeinginan agar respon dan pelayanan kita kepada masyarakat itu menjadi lebih baik lagi Pak. Ya mungkin dalam kondisi tertentu bisa saja dilakukan survei Pak, dan dari analisis, tetapi ini sifatnya tidak menjadi satu standarisasi Pak, kira-kira begitu. Jadi kita semangat bagaimana bisa memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat maupun juga customer perusahaan asuransi. Iya, Pak Sarifudin, mobil itu kan beda dengan rumah ya Pak. Kalau rumah itu kan tetap di satu tempat, mobil itu kan bergerak, mobile gitu. Nah, kalau misalnya ini pertanyaan dari masyarakat biasa nih, Ya. pernah kena banjir mobilnya, misalnya entah ketika sedang ke kantor atau pas seperti yang kemarin di rumah malam-malam banjir. Nah, apakah masih bisa dapat ini Pak, bisa membeli jaminan asuransi bencana untuk kedepannya Pak, yang pernah kena banjir misalnya gitu mobilnya? Oh bisa Pak, tetap masih bisa. Tentunya juga ada pendekatan-pendekatan tertentu yang ini juga tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang sudah dibuat oleh OJK yang mungkin nanti akan bisa diaplikasikan. Jadi tidak kita membatasi untuk menerima pertanggungan terhadap mobil-mobil yang pernah mengalami kebanjiran Pak. Ya tentunya nanti setelah kita lakukan pemetaan dan survei juga terkait dengan lokasi atau juga pemilik dari kendaraan bermotor, ya tentunya juga nanti akan kita lakukan assessment, dan dari situ kira-kira seperti apa syarat dan kondisi polis yang bisa kita introduce atau kita tawarkan kepada pemegang polis Pak. Jadi jangan khawatir juga Pak, ini masih juga menjadi fokus kita atau juga concern dari perusahaan asuransi agar kita tetap bisa memberikan atau menjual produk-produk yang terkait dengan perluasan bencana alam ini, khususnya banjir, dalam kaitan dengan asuransi kendaraan bermotor. Misalnya Pak, mungkin dalam hal ini karena memang sudah punya pengalaman seperti itu, tentunya kita akan memberikan beberapa hal-hal tertentu, dan juga dalam konteks dengan misalnya apa benefit dari polis itu sendiri, kita akan membebankan satu risiko sendiri lah Pak, atau mungkin semacam deductible yang agak lebih mencerminkan kondisi dari objek yang akan dipertanggungjawabkan itu Pak, atau kendaraan yang dipertanggungjawabkan, atau juga lokasi dari kendaraan itu sendiri yang akan dipakai. Jadi fair bagi
si pemilik mobil juga fair bagi asuransi ya Pak, karena kondisinya semuanya terbuka ya Pak. Oh iya Pak. Jadi intinya kan gini Pak, kalau misalnya produk asuransi kendaraan bermotor itu lebih mudah untuk dimonitor dan dikontrol Pak. Jadi kami perspektif perusahaan asuransi Pak. Jadi dan kita terus melakukan beberapa monitoring secara periodik Pak. Setiap bulan terhadap penjualan asuransi kendaraan bermotor, termasuk juga perluasan asuransi banjir maupun gempa buminya. Dan ini rutin kita lakukan Pak, sehingga once terjadi satu bencana banjir misalnya, ini kita sudah pahami kira-kira seberapa besar exposure kita dan seberapa besar kemungkinan kerugian yang akan timbul dari situ. Dan dalam beberapa hal setiap perusahaan asuransi juga punya proteksi reasuransi misalnya dalam hal terjadi klaim-klaim yang sifatnya katastrofis tadi Pak. So kita masih komit Pak, industri perusahaan-perusahaan asuransi untuk memberikan satu produk yang kira-kira menjadi kebutuhan dan menjadi minat dari masyarakat terhadap risiko-risiko kerusakan maupun juga kehilangan atau juga risiko-risiko yang timbul dari bencana alam seperti banjir atau gempa bumi. Untuk jaminan perluasan, kita bicara risiko bencana nih Pak, itu hanya untuk komprehensif atau yang TLO juga bisa ditambah dengan jaminan ini Pak? Bisa Pak. Jadi untuk jaminan gempa bumi ini secara umum dan praktis memang diberikan atau dijual oleh perusahaan-perusahaan asuransi itu sebagai perluasan bagi komprehensif. Dimungkinkan juga yang DLO juga diberikan perluasan untuk gempa bumi maupun banjir, maupun juga perluasan-perluasan yang lain Pak yang kita pahami, termasuk juga tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Sekarang cara untuk mendapatkannya Pak, apakah saya harus datang ke kantor perusahaan asuransi, kemudian ngisi formulir macam-macam, atau bisa nggak via telepon atau via WA gitu? Sekarang kan WA nih Pak, via WA, terus kemudian prosesnya jalan tanpa saya harus pergi bolak-balik. Kan sekarang pandemi juga kalau harus mondar-mandir kemana-mana juga agak ragu-ragu nih Pak. Prosedurnya gimana Pak untuk bisa mendapatkan ini Pak? Prosedurnya sederhana Pak. Jadi itu tadi Pak di awal saya bilang bahwa concern dari kita semua pelaku industri asuransi yang menginginkan dalam hal permintaan penutupan asuransi kendaraan bermotor ini dibuat semudah dan sefleksibel mungkin. Untuk itu cukup sebenarnya hanya mengisi tentang data diri dan juga data tentang objek yang akan dipertahankan dalam adalah kendaraan bermotornya serta kira-kira keinginannya seperti apa. Bisa dilakukan secara konvensional dalam artian mengisi formulir yang ada, kemudian juga memberikan itu kepada kantor-kantor pemasaran maupun kantor-kantor cabang yang ada di setiap perusahaan asuransi, atau juga sekarang ini sudah banyak perusahaan-perusahaan asuransi yang membangun atau juga menerima penutupan asuransinya by online Pak, dengan yang dibangun sendiri oleh perusahaan asuransi atau kerjasama dengan beberapa platform company atau dengan e-commerce. Jadi barangkali tidak perlu juga harus misalnya mungkin mendatangi secara seperti yang beberapa waktu selama ini adalah mendatangi perusahaan asuransi, cukup melalui handphone yang dimiliki oleh setiap orang itu juga bisa menjadi dasar dalam penerimaan atau akseptasi perusahaan untuk asuransi kendaraan bermotor. Jadi sekarang ini sangat mudah Pak Haji. Jadi monggo silakan, dan yang lebih mudah lagi ya tinggal telepon nanti biar kita yang akan follow up. Pak, kalau untuk membeli asuransinya udah gampang, membayarnya juga udah gampang, nggak perlu macam-macam lah gitu. Klaimnya gimana Pak? Kalau misalnya terjadi nih, kita sih naudzubillah Pak ya, sebagai pemilik mobil pengennya nggak ada klaim gitu, karena itu berarti ada risiko yang terjadi. Nah, gimana Pak? Apakah juga mudah gitu atau lama dan susah gitu Pak? Jadi kalau berdasarkan polis tinggal lapor Pak bahwa terjadi kecelakaan, terjadi kerugian, terjadi kehilangan. Memang kalau menurut kondisi polis misalnya tidak lebih dari 7 hari kalender.
Lalu kemudian dari situ setelah terjadi kecelakaan atau kerugian tadi, segera kemudian siapkan dokumen-dokumennya, Pak. Dokumennya juga nggak terlalu banyak. Yang sudah pasti adalah ya, polis, ya. Terus kemudian ya STNK, SIM, atau kalau kehilangan ya laporan ke polisi. Jadi nggak sulit, Pak. Nah dari situ kemudian itu yang dilakukan oleh tertanggung atau masyarakat kepada kita. Nah setelah itu jobnya perusahaan-perusahaan asuransi, Pak. Nah dari situ kemudian perusahaan asuransi akan melakukan survei, lalu setelah survei data-datanya juga kemudian dikumpulkan. Nah dari situ kemudian juga perusahaan asuransi kemudian menerbitkan semacam surat perintah kerja atau SPK. Nah dari situ kemudian klaimnya bisa diselesaikan, Pak. Jadi tidak terlalu lama terkait dengan pengelolaan klaim yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi juga yang ada di Aceh, dan di kami juga terus dilakukan beberapa improvement dalam hal pengelolaan klaim asuransi kendaraan umum. Risiko setiap saat selalu ada, dan mobil Anda selama belum dijamin oleh asuransi, belum dilindungi asuransi, selalu terancam oleh risiko itu. Pak Sarifudin, terima kasih ngobrolnya, penjelasannya, Pak. Terima kasih Pak Edi, terima kasih tim media asuransi. Ya, jadi itulah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini, Mediastalk pada kali ini dengan tema risiko mengancam asuransikan mobil Anda, bersama kami dari TV Asuransi dengan narasumber adalah Pak Sarifudin, Direktur Teknik PT Asuransi Sentral Asia atau ACA, yang sudah memiliki pengalaman puluhan tahun dengan asuransi kendaraan bermotor. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Sarifudin tadi mudah-mudahan memberikan insight bagi kita semua bahwa asuransi itu penting, asuransi kendaraan bermotor itu juga penting karena akan menghindarkan kita dari risiko finansial. Membelinya gampang, klaimnya juga gampang. Jadi tidak ada alasan untuk menundanya, dan semoga bincang-bincang kita pada kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kami dari TV Asuransi akan selalu berusaha untuk memberikan program yang tidak kalah menariknya dalam tema-tema yang tentu juga akan kita update pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Nah, itulah akhir bincang-bincang kita. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.